warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nur Hidayati. Pagi, Bu Yani. Ya, bagaimana kondisi badannya hari ini? Alhamdulillah, semalam minyak, Bu. Alhamdulillah, malam minyak. Jadi sesuai dengan tadi malam kan hujan rintik-rintik, nanti tidurnya nyenyak. Iya. Untuk fokus pendampingan satu pada pagi hari ini yaitu ada 4 nanti. Yang pertama yaitu adalah tantangan belajar daring, kan masih awal. Jadi kan masih belum tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus didahulukan. Nah, itu tantangannya itu seperti apa? Yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas. Pasti ada perubahan kelas, yaitu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga yaitu adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio yang sudah sampai mana pengerjaannya. Dan yang keempat, diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Bu Nur Hidayati, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut saat kegiatan pembelajaran terkait modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih kesempatannya, Bu Yani. Capaian yang telah saya dapatkan selama 1 bulan ini terkait modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Untuk di kelas yang pertama ada perubahan untuk yang apa? Dulu kesepakatan yang pertama tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dulu kan masih hanya berupa lisan. Terus sekarang sudah dituliskan, juga disetujui anak-anak. Mereka membuat cap tangannya itu. Terus untuk pemanfaatan media belajar, dulu saya masih bingung toh Bu, gimana toh agar yang di Ki Hajar Dewantara itu kan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya melihat di sekitar ini kan alamnya mendukung. Jadi saya gunakan pembelajaran apa itu alam yang ada di sekitar ini untuk pembelajaran. Seperti kemarin saya ajak anak untuk yang seni ambil daun itu untuk membuat cap seperti itu. Terus untuk banyaknya benda bisa ambil benda-benda yang ada di sekitar anak itu terus dihitung. Kemudian saya juga mengajak anak terkait dengan P5 taman hijau, itu mereka membuat taman sendiri. Tapi karena ini masih kelas 1 nih, ya namanya anak kelas 1 kalau dituntut seperti kelas 6 masih belum bisa. Jadi sesuai dengan usia mereka. Itu yang kodrat alamnya mereka, kodrat zamannya disesuaikan dengan zaman sekarang. Mereka juga sudah mulai di ini Bu, yang kemarin yang di P5 yang sebelumnya itu ada mengetahui tentang anak berkebutuhan khusus itu. Mereka tahu saya ajak nonton video anak yang nggak punya tangan tapi punya kaki, dia tetap mau belajar, dia mau sekolah, malah dia itu kadang dari 1 masuk 3 besar. Meskipun anak berkebutuhan khusus tapi dia bisa berprestasi. Dia juga mahir main kalau yang bisa itu pianika, kalau yang besar itu organ. Nah, dia juga bisa main itu. Jadi untuk memotivasi anak, pemanfaatan LCD proyektor itu juga sudah ada. Kalau di sini terkendala itu internet, ada wifi tapi nggak sampai di kelas. Jadi solusinya saya download dulu baru saya tayangkan. Cuma kalau tiba-tiba mereka bertanya, Bu, kalau yang seperti ini kan misalkan gambar kemarin itu kan ada ini bedanya kijang, rusa, itu apa Bu? Kalau tiba-tiba pertanyaan tiba-tiba kan ya ini ya hari biasa Ibu. Saya lihat pas ada kabel
data selulernya pas ada ya, akhirnya karena tidak bisa pakai yang di sini laptopnya akhirnya pakai data untuk mengantisipasi itu aja. Anak-anak sudah mulai apa itu kalau kita biasanya kan kamu kalau di rumah daripada YouTube nonton enggak ini loh, misalkan kamu materi pelajarannya apa, membilang apa kamu ketik di situ kata kuncinya apa, sudah mulai dikenalkan. Tapi ya masih perlu bimbingan orang tua Bu yang ini itu yang untuk dikelak ini kodrat alam dan kodrat zamannya. Terus kemudian untuk yang modul 1.2 kemarin kan ada yang tentang kita harus mengenali watak anak, karakternya, terus kebutuhan teori kebutuhan. Kalau dulu saya mempelajari teori kebutuhan itu teori kebutuhannya Maslow Bu, ada 5. Yang pertama kebutuhan dasar untuk makan minum, begitu. Terus kemudian mereka untuk aktualisasi dirinya, dan itu harus terpenuhi dari dasar dulu biar mantep. Nah untuk yang kemarin ini anak-anak di kelas 1 itu ini karena ada anak yang kebutuhan khusus ini, dia kan laki-laki sih saya. Kalau anak laki-laki itu kan kalau dia bilang lapar ya harus segera dikasih makan, ya dia capek ya harus istirahat kan ngonten. Jadi ini saya minta ke orang tua untuk dibawahi bekal. Jadi misalkan dia lapar, saya cut dulu pembelajaran, yang lainnya kalau mau biar rileks juga Bu, kita kasih waktu 5-10 menit untuk makan. Kalau dia sudah baru nanti lanjut lagi. Nah, dan itu yang kebutuhan dasarnya dia kan. Nah, terus untuk aktualisasinya itu mereka belajar untuk presentasi Bu. Kan malu-malu Bu. Itu ya harus harus ada ini Bu, satu Bu. Terus ayo tak foto ya, tak video gitu. Terus iming-imingnya kemarin kan Pak masukkan ke Bu, modul apa itu aksi nyata kan, aksi nyata, terus masukkan YouTube, pura-pura tak buka kan ya, bilang Bu kok ini YouTube-nya Bu, bener channelnya apa? Ada tapi masih channel pribadi gitu. Terus kan mereka pas waktu presentasi kan tak tempel lah Bu yang di 1.2, terus mereka pas nari itu kan tak video juga. Besok ini kan saya setahun yang saya berani, saya belum berani, besok ibu dua nih dan tak tempel nek yang kene iki demen to sampean. Iya Bu, aku demen ya untuk mancing Bu. Jadi kalau kelas 1 enggak dipancing. Angel Bu memang kan. Jadi untuk aktualisasinya seperti itu. Terus kalau yang untuk yang agak susah itu yang memenuhi ini loh, kebebasan dan kesenangan. Jadi kalau bebas dan senang, tapi kalau nggak diarahkan nggak itu kan mengganggu yang lainnya gitu. Jadi misalkan itu bisa gini Bu, waktu kelompok kamu kan ada temennya, kamu mau bebasnya gini, bebas dan senangnya itu kamu boleh ngerjakan di sini, tapi masih di lingkup di kelas dulu. Kalau ini kita masih belajar di kelas, kamu boleh di pojok sana, boleh di sini, yang penting masih di kelas, boleh di meja, boleh dilatih. Mereka punya apa itu meja kecil loh Bu, saya meja. Saya minta tiap anak bawa meja lipat. Misalkan kamu mau belajar di lantai, kadang ada anak yang kayak kepanasan, pinginnya ngadem di lantai, katanya ada di lantai itu seger. Saya di bawah ya Bu ya, iya pakai meja. Soalnya kalau nggak pakai meja sama pula ini bungkuk kan lima-lima loh Bu. Terus ada yang itu bebas dan senangnya masih seperti itu anaknya. Terus apa ya 1.2 loh nilai yang masuk ke nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, yaitu ya Bu. Kalau dulu nih sudah, tapi kita kayak kalau sudah menerapkan kayaknya kok iya ya seperti yang dulu kan Bu Ida yang di sepertinya itu sudah ada Pak nilai dan peran di CGP itu, tapi mereka belum menyadari. Terus kayak ini sudah melaksanakan seperti ini. Saya dia aku kok jadi mau nggak berinovasi telat, kayak perasaannya tuh ya ternyata dulu itu bisa baca tulis itu kan saya terinspirasi dari buku pop up itu loh Bu, buku yang lagi dibuka gambarnya nah itu tak
tak minta, akhirnya sama-sama tapi waktu itu Bu, setelah tak kasih contoh, yuk kita buat mulai dari kardus bekas, terus nanti gambarnya bener aja, kamu buat apa itu campur, apa itu, ini lebih nempelnya itu bener minta bantuan anak-anak, nanti mereka nempel, nanti yang nyari kontennya mereka yang bantu bikin dan nempel kontennya itu. Nah ternyata mereka tuh juga tertarik. Oh iya, ini namanya juga inovasi. Ya. Selama ini saya tanya ngapa-ngapain inovasi itu yang inovasi seperti kemarin kan AR yang itu kan, yang kita selama ini pikirannya jauh kemana-mana padahal kita sudah melakukan walaupun sedikit waktu itu saja ada tertulis mungkin tidak dibutuhkan. Nah, selain itu juga tidak terdokumentasikan. Nah, itu kelemahannya itu saya juga teman-teman yang Bu awalnya nonton ini didokumentasikan Bu, ini wancine ya Bu ya, kita pembiasaan baiknya juga sudah, tapi ya nggak ada dokumentasinya. Jadi ketika ditanya kan mana buktinya, nggak ada, hanya lisan. Iya kan, apa itu kalau kita cuma ngobrol aja, cuma ngomong aku sudah gini tapi nggak ada buktinya kan ya nggak otentik tuh, nggak apa itu nilainya apa, nilai kepercayaannya kurang, itu yang nilai perannya. Terus sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu ya, kita itu saya yang berat Bu. Kenapa tuh aku tahu? Pemimpin pembelajaran bukan pemimpin sekolah ya. Iya, pembelajaran ya. Kenapa takut? Kan masih di kelas saya. Iya, kan di kelas. Di kelasnya gitu. Marah guru-guru yang lain saya masih belum bisa. Kelasnya berhasil pasti kok kan mau kok omong apa kesajane kan malah kalau gaya lewat dan bincang-bincang terus kan anak itu kan juga pasti bercerita kepada semua itu guru teman-temannya biasanya itu mesti diratain ini gurunya yang penting dengan belajar terus yang kedua untuk dukungannya dari ekosistem sekolah itu dukungannya seperti apa? Mulai dari kepala dulu, atau dari bawah anak-anak? Kepala sekolah, kalau dari kepala sekolah, alhamdulillah beliau welcome banget Bu. Apa yang jadi programnya monggo, lama itu baik, bila ada nilai positif monggo didukung. Misalkan membutuhkan ada biaya, misalkan saya kan melakukan itu untuk kelas 1 banyak perintilan, misalnya untuk berkreasi itu mereka harus dicontohi duluan ya. Misalkan saya buat apa, mereka buat, saya juga buat. Berarti kalau di kelas atas kan bisa dikasih contoh lewat YouTube, maka ditayangkan, nanti mereka kan membuat sendiri bisa. Kalau kelas 1 kan harus mereka buat, saya juga harus buat, harus nonton, jadi kan perlu biaya, dan itu bisa minta ke bendahara, jadi ada dukungan untuk biaya monggo. Kita ya tahu diri ya Bu ya, kasih hati ya, sebisa mungkin kalau masih bisa pakai yang ada, saya ingin pakai yang ada. Biasanya malah untuk menghemat itu minta ke wali murid, misalkan kardus, kan ada yang kardus bekas, memanfaatkan barang kardus bekas atau galon bekas, itu saya minta ke anak-anak. Kalau untuk misalkan kayak kemarin untuk bibit itu alhamdulillah kan anak saya itu tipenya kan natural loh. Itu cocok tanam, suka hewan. Jadi di rumah ada bibit saya pakai. Jadi mana-mana yang bisa diajak, katanya pakai bantuan IMF, istri atau suami, mertua, family ya, IMF-nya itu kan ya, itu juga digerakkan itu dari KS-nya itu, dari rekan guru. Alhamdulillahnya gurunya muda-muda lah Bu, muda-muda, malah saya di awal belajar bangsa itu dari mereka sama masa-masa belajar loh Bu. Kalau saya biasanya pakai ini terus ada buka, saya klik kadang ini belajar seperti ini
berawalnya dari kebiasaan Bu ya. Oke, kalau sering kan bisa. Akhirnya nemu-nemu sendiri. Iki piye ya carane, iki piye ya ngoten akhirnya temu Bu ya dari teman guru ngoten terus misalkan butuh bantuan napa niku Bu kados niki dokumentasi ngoten nggih. Betahne ngoten nggih. Siap. Terus nama ide Bu kula kok buntu ya. Ini ide apa ya? Ngoten nggih. Terus malah kemarin tuh saya Bu kados apa ya? Akhirnya sambungan di otak saya tersambungkan nih ketika ngobrol Bu, nggak sengaja kan ya, nggak sengaja ngobrol-ngobrol apa, ternyata apa ini ya, nggak tadi misalkan nyambung ya, ternyata muncul. Akhirnya ada Bu kados sambungan-sambungan ini ada idenya. Berarti ngobrol, bapak nggak hibah loh ya, ya ini nggak ada ya. Ada manfaatnya juga dengan ngobrol-ngobrol tadi kan tukar apa ya tukar pendapat tentang itu kita dapatnya ini jadi nanti bagaimana dan dari teman dari anak-anak ini Bu mulai saya ajak kan saya dulu takut tapi kalau kelas 1 itu diajak berkelompok tuh nggak tukaran nonton Bu terus kalau presentasi mereka presentasi iya lah kelas 2 sudah bisa Bu kalau kan nanti kelas 2 meskipun kelas 2 masuk di kelas rendah tapi itu sudah mulai dengan lingkungan sekolah kan kenal tau Bu kelas 1 kan awal dari PAUD ke transisi ya masa mereka dari main dari TK ke kelas 1 dari bermainnya dari masa bermain nyambung bisa enggak ya tapi ternyata dicoba Bu yang pertama nih jelas Bu mesti pertama nih karo koncone iki aku sing garap apa kamu sing garap tok ngene Bu lagi maneh aku cuma gelem karo kae ngoten iki pertamanan tapi dicoba-coba lama-lama sing koyo kae lho cah yo ngoten apa berkelompok koyo kae tapi kan Bu di percobaan pertama itu ada nggak berhasilnya di apa ngoten diperbaiki di kedua sebelum memulai ada kados kesepakatan kesepakatan aku nggak pengen sing koyo kae biar seperti ini kok kalau bagaimana nggih anak-anak kalau dipancing-pancing biar begini biar yang kemarin tidak terjadi lagi sekarang harus bagaimana terus akhirnya mulai bisa tapi nggak kalau yang sampai sekarang itu yang anak berkebutuhan khusus itu yang harus didampingi saya harus akhirnya ikut di kelompok itu tetap temannya mau temennya mau Bu sebenarnya anak-anak itu oke aja kok sama anaknya itu sendiri cuma ini dia memang kadang kayak dunianya sendiri kadang kan masih seperti itu toh Bu dia usianya kelas 1 tapi masih seperti anak kelas masih seperti anak 4 tahun dia itu kalau saya harus ngajak anak saya ke sini dia main Bu mereka besti nggih rencang itu besti kan anaknya bener ya besti Bu anak saya itu Bu masih dunianya seperti umurnya usia 4 tahun anak saya kon di kelas 1 itu disukai ya ini nah kalau di rumah jangan cerita ceritakan itu nama itu loh nanti kalau aku gak bawa mainan nanti temanku marah siapa temenmu yang itu tadi namanya ingat Bu kadang selama nggak tak ajak ke sini kan lupa namanya Keji oh iya jadi dia kalau siap-siap bawa mainan bawa mainannya tuh main sama dia kan anak ini masih seperti ini ya jadi kalau pasti kelompok itu jadi kelompok kali kami dengar buat main mabok tapi kalau pas di kelas kelompoknya itu juga kan berdasarkan pengalaman itu wow tau Bu dadas panen di kelompok ngonten kula ikut di kelompok ini ini ngonten butuh bantuan baru tapi nggak boleh ditinggal lama-lama Bu kalau tinggal lama ya ini kok perlu aku kepenawi ada apa pendampingan kelas kebutuhan ada loh saya pengen kersane tahu maksudnya yang harus dilakukan bagaimana kan dulu waktu
pendidikan anak berkebutuhan khusus kan ngomong hanya sepintas. namun kan nggak menjualan bagaimana pelajari modulnya saja, penerapannya karena penerapannya malah di sekolah. Disik gak iso saya lali kayak gitu. Jadi yang untuk siswanya mereka sudah bisa, untuk wali muridnya ketika diminta untuk misalkan betah di nopo mantan ya besok kita mau buat acara apa di kelas mantan siap. Yang aku agak merepotkan itu dulu yang pengalaman yang di kelas sebelumnya itu main warna, bajunya putih, dia anaknya kan pakai hijab putih. Pulang, aduh, bisa hilang apa tidak ya? Tidak, tapi angkatan mawon itu ya dari wali murid masukan, gitu. Kalau pas waktu berkreasi main warna, apa mungkin yang ditanya kotor-kotor, ini ganti betul apa kan? Ada sih kok betul apa tahu maksudnya? Boleh ya Bu ya? Boleh. Selama nggak ada sih kesepakatan. Yang penting pulang ya kan berangkat, kamu pakai seragam, pulangnya nanti juga seragam. Pas waktu ada gitu. Mau apa? Nyamari ini mau pas main warna. Nego kadang kadang ya cipa-cipa. Nah, kelas 1 tinggal duduk ya ke kelompok ini. Bener Niki dicekel karena warna ya Allah, salah apa biasa. Ini. Nah, jadi untuk kegiatan yang sudah dicapai oleh Bu Nur Hidayati di modul 1.1 dan modul 1.2 dan dukungan dari ekosistem ya dari sekolah itu sudah terlaksana Ibu. Nah, luar biasa ya. Prosesnya walaupun masih sedikit, tapi masih awal ya, enggak apa-apa kan semua itu butuh proses sedikit-sedikit, tapi kalau berproses itu nanti akhirnya juga sudah terbiasa, terus kemudian dapat masukan dari ekosistem yang ada di sekolah. Nah, luar biasa yang sudah dilakukan, penuh dengan perjuangan tentunya kelas 1 ini penuh dengan perjuangan, mau masuk kelas sih murid dulu. Mau berangkat sekolah. Saya dulu juga pernah kelas 1 waktu awal jadi PNS dikasih di kelas 1. GTT dulu juga kelas 1. Jadi kalau mau masuk kelas sih dulu kalau mau berangkat ini dalam mesti mikir tahu apa ben amprih nyambunge biar ora rewel ya kan disuruh nulis rewel, diajak bermain kadang bosen harus banyak trik kreativitas itu luar biasa kelas 1 nih ya tetap semangat nih Bu Nur. Nah, jadi untuk kegiatan berikutnya saat pendampingan individu ini yaitu yang kedua, yang pertama tadi kan masih pendahuluan, yang pertama ini yaitu adalah tentang pembelajaran daring. Nah, selama melakukan pembelajaran daring ya 1 bulan ini bersama fasilitator, bagaimana harapan kekhawatirannya dulu, bagaimana kekhawatiran Bu Nur Hidayati saat ini, yaitu kekhawatiran yang diresahkan ya dan terjadi atau belum terjadi selama pembelajaran daring. Terima kasih kesempatannya Bu Yeni untuk keresahan ketika belajar yang 1 bulan kemarin itu. Saya khawatirnya kalau saya terlambat mengumpulkan tugas ya. Terus ini kan masih baru, dulu pernah ikut apa itu diklat pakai LMS juga, tapi kan kadang itu beda penyelenggara, itu kan ya menunya itu juga beda-beda ya. Terus saya takutnya kalau mengumpulkan tugasnya terlambat, terus belum begitu memahami ini maksudnya apa. Seperti kemarin istilah-istilahnya seperti kok mulai dari diri, terus kemudian elaborasi konsep, kok diskusi, terus apa toh mungkin ini istilahnya aja kan yang beda, cuma mungkin untuk pelaksanaan apanya kalau yang dimau apa itu mungkin kita kalau waktu ikut diklat ya sama kan
Terus yang terjadi itu saya belum yang tugas pertama dulu apa ya yang mulai dari apa Koneksi. yang koneksi Iya. bukan yang koneksi sebentar yang eksplorasi konsep. iya yang Ya, eksplorasi konsep itu kan jadwalnya itu. iya yang jadwal saya tulis di jadwal Iya. jadwal itu karena saya ini Hmm. jadwal di bulan Maret kemarin yang ini loh eksplorasi konsep di forum diskusi itu kan tanggal 19 ini loh Bu yang eksplorasi konsep kan tanggal 18 19 terus akhirnya yang ini saya harusnya tanggal 18 akhirnya saya Ikut kirim di tanggal 19 oh berarti ya tapi dari itu saya malah selanjutnya ini berarti misalkan kayak mulai dari diri itu saya langsung lihat di LMS mulai dari diri itu saya sesuaikan dengan tanggalnya gitu iya terus akhirnya yang di bulan yang modul 1.2 di bulan April itu sudah ketinggalan. Ya, alhamdulillah dari pengalaman. Iya, nggak apa-apa ya belajar melakukan kesalahan itu nggak biasa di awal. Tapi jangan sampai diulang-ulang. Ada diulang-ulang itu sengaja. Terus akhirnya mulai ini Bu, terus misalkan kayak kemarin tugas yang diminta oleh Pak Didik nanti kalau sebelum jam 11 habis lupa itu Bu ditunjukkan sebelum jam 11 kalau bisa sudah kirim yaitu selesai rukol segera saya edit halaman depan nama saya langsung diunggah terus misalkan hari itu berakhir sudah tidak ada tanggungan akhirnya yang sudah terjadi dan yang belum terjadi itu saya tetap itu Bu khawatirnya tuh semakin tambah modul, tugasnya semakin banyak. Nah, nanti ya udah semakin ingat ya. Iya, harusnya ya. Tapi kan dengan apa itu tugasnya semakin banyak. Ini yang modul 1.1 dan modul 1.2 aman karena menurut saya apa itu jadwal. Terus kemudian materinya juga tidak banyak. Tugasnya ya tugasnya memang ini Bu kayak dulu saya yang bingung apa tahu demonstrasi kontekstual itu maksudnya gimana apa kan demo apa ya aku kan memperagakan apa kan nggak masih bingung tapi kesini alhamdulillah sudah cuma nanti khawatirnya kalau di modul 1.3 permintaannya itu semakin kompleks meluas itu memanfaatkan yang lainnya teman guru samarku dan kalau yang di 1.1 dan 1.2 itu tidak begitu banyak harus begini kan kalau udah ada kata kalau sudah spesifik seperti itu kita harus sama dengan anak-anak bisa iya kita kan harus masih silakan buat seperti ini kalau nggak ada tuntutan kan yang penting kita sudah sesuai lah kalau ini nanti rubrik penilaiannya juga semakin banyak ternyata sama gitu semoga di awal baik berikutnya lebih baik akhirnya ya juga baik nah, semakin awal semangat belakangnya membosankan jangan seperti itu terus untuk harapannya Bu harapannya semoga nanti ke depannya belajar dari 1.1 dan 1.2 mengikuti modul 1.3 bisa apa ya Bu ibaratnya kita sudah ada pengalaman dari pengalaman itu ya mulai kalau dulu ini yang anak-anak kerikil ya ada jauh-jauh terak anak-anak waktu jadi terak ibaratnya kan nggak Bu ya belajar gaya-gayai kan ya sudah jadi gaya-gayai nanti lanjutnya ya kita berlari jadi Bu oh ya ini Bu ini apa kerantangan buat tuh saya lagi Masya Allah belum di belajar buat yang Canva atau barcode generatornya barcode kan masih awam banget saya paling ya mau sebenarnya tak dipikir itu dia menggali potensi ngeten ya bisa cuma kadang membuat sebuah tulisan cuma kadang kayak kalau saya merasanya kayak terbelenggu oleh kata-kata aku bisa enggak ya belum punya percaya orang prakteknya mas
sudah berkata Nah, seperti harus itu. digandoli. Iya. Jadi harapannya itu Bu, semoga nanti di 1.3 belajar dari 1.1 dan 1.2 bisa lebih Baiklah. baik lagi. Dan Untuk dukungannya Bu dari kepala sekolah, rekan guru saat dukungan pembelajaran ya? dari kepala sekolah seperti awal tadi beliau misalkan apa itu kok sampai harus meninggalkan kelas, boleh minta tolong teman yang lain. Tapi selama ini mungkin yang awal dulu Bu, saya minta bantuan tolong ditunggu sebentar karena saya masih kan harus ke sana, harus ke Dulu kemana? harus gimana ya Bu, kan masih bingung loh, masih istilahnya saya masih apa itu istilahnya saya masih belum begitu familiar kan. Terus akhirnya saya minta tolong ya kan dari kepala sekolah gitu mengizinkan. Akhirnya saya berani Bu, minta tolong ke teman karena ada restu dari kepala Nggih. sekolah. Kalau dari kepala sekolah tidak mengizinkan saya juga berani Bu. Nanti saya kan maksudnya dengan teman ini kan sederajat atau Bu, maksudnya sama kan. Kalau saya ini nanti pikirannya saya kok bagaimana kan nggak enak juga. Dan terus bantuannya misalkan seperti kemarin saya ini apa yang masukkan suara ke Kalita itu gimana Pak Bu, lewat unggahan itu saya nyoba kan ini saya apa sannya kan rusak, coba di laptop teman itu juga nggak bisa, tapi terus dicoba-coba kayaknya nunggu masalah jaringan. Ketika jaringannya nggak kuat, jaringannya nggak kuat itu dia nggak mau. Kok ya Bu ya, terus ruangan sekolah pun terekam, tapi kok suaranya nggak mau muncul, ternyata nunggu dulu Bu. Terus apa itu ketika saya baca skripnya itu kok tet ya Bu ya, ternyata terus saya lihat ini masih kayak loading nanti, tapi kalau sudah selesai semua bisa Bu. Mereka saling berkolaborasi ya. Terus saya udah tahanin apa nih Bu, yang kemarin itu yang apa tanggapan dan apa pun istilahnya Bu, refleksi namanya apa tadi, observasi bukan Bu, apa Bu ya? Nah misalkan setelah ini apa ya Bu namanya refleksi, oh Bu ini sudah ini Bu ini sudah melakukan apa Bu namanya apa ya itu ya tidak tanggapannya ini perlu awalnya kan harus video, tapi karena waktu itu kendala jaringan, jadi Bu saya minta tolong ya jangan ikut saya rekam suara di sini. Jadi yang saya siapkan skripnya, beliau yang mengucapkan sampai itu mau terus kayaknya itu yang awal eksplorasi terus beliaunya juga aku juga Bu belajar seperti nanti yang selanjutnya seperti itu. Terima kasih untuk kekhawatiran dan harapan dan dukungan yang sudah dilaksanakan. Semoga kedepannya lebih baik dari pembelajaran yang sebelumnya nggak bisa dan akhirnya bisa. Terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bu Nur Hidayati pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bu Nur Hidayati di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Terima kasih Bu untuk perubahan yang terjadi. Kalau dulu kan awalnya itu dari ini yang mendasar itu yang berpihak pada murid itu. Ya, awal kan berpihak pada murid. Dulu kan misalkan datang menyampaikan materi, buka halaman ini. Lebih banyaknya yang ke situ mengejar materi, apalagi mau ulangan, mau ujian, nonton juga kayak awal dulu, terutama ini yang awal dulu itu mereka dari masa transisi dari PAUD ke SD, mengkondisikan mereka dari masa main ke belajar. Itu kan ya tantangannya cukup gede, tantangannya seperti itu. Jadi untuk
saya fokusnya yang dulu itu ketika mereka sudah bisa menyesuaikan itu, ayo materi ini nanti habiskan, nanti selesaikan, fokus pada materi. Materi. Terus kemudian setelah mempelajari yang modul 1.1 di filosofi pendidikan menurut Gatotri Dewantara itu, yang berpihak pada murid, mulai diadakan perubahan. Apa itu? Dari materi tetap kita harus tetap berpacu ya, biar ada materinya, kita nggak boleh keluar dari materi itu, hanya saja cara menyampaikannya itu yang lebih bervariasi lagi. Anak-anak dilibatkan, misalkan kemarin itu kita mau mengukur panjang benda yang ada di sekitar, ditentukan agar kita kan sudah mengukur duluan ya. Mereka kan namanya anak-anak kan ngukur misalkan karena kalau ngukur pakai pensil 1, 2, 3 loh kan beda hasilnya. Jadi mereka harus praktek langsung lah ngukur itu ya kudu ini mepet, ini mepet langsung praktek dengan praktek anak juga praktek. Iya, jadi untuk apa nih Bu, untuk mengetahui jawabannya itu sudah benar apa belum ya, saya harus praktek dulu, saya tulis dulu jawabannya. Mereka saya kasih arahan, misalkan benda yang mau diukur itu meja guru kan satu toh, pasti nanti hasilnya harus sama kan. Terus kemudian jendela, kalau jendela itu yang diukur yang mananya sampai mananya, papan tulis yang diukur mana sampai mana gitu. Jadi mulai mereka praktek, memberi kepercayaan yang utama itu saya juga memberi kepercayaan kepada diri saya bisa membimbing mereka, dan saya juga memberi kepercayaan kepada mereka bisa untuk praktek gitu. Itu dari perubahan yang saya rasa yang dulu sesuai saya harus nyatainnya gimana kan samarin ya tante Bu, ini aku soalnya kok uangnya lah belum, kalau belum nanti diajari kan yang salah, jadi ada terus lainnya mereka langsung, intinya itu Bu, langsung jadi tetap pada pembelajaran berpihak pada murid. Terus mulai berinovasi ya tadi Bu, ternyata ya kita sudah berinovasi tapi belum tahu aku sudah berinovasi, tidak pernah melakukan. Terus akhirnya ya mulailah kalau buat apa itu mau ngajarin mereka buat ketupat kan. Kita mikirnya kalau ketupat itu pakai janur terus sing menggelembung itu kan, biar ternyata ada yang anak kelas 1 itu kupatnya mudah seperti nganyam biasa, terus mak dibentuk ditempel. Akhirnya ya kalau dilihat dari jauh seperti ketupat. Dari jauh terlihatnya itu ketupat, tapi kalau dilihat ya namanya yang penting tubuhnya ketupat, yang penting yang pertama gitu. Terus intinya ya praktek langsung. Terus untuk pembelajaran yang didapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bu Nur melakukan perubahan yang tadi itu, yang modulnya itu yang bagiannya yang mana? Yang satu filosofi pendidikan berdasarkan Hajar Dewantara itu yang saya ingat itu ya, bahwa pendidikan itu sejatinya adalah menuntun kodrat anak itu membuahkan itu kan kita kan sesuai kodratnya. Iya, kita kan selama ini memaksa. Selama ini kan kita sesuai egois, jadi egois. Ini pokoknya ini harus selesai harus begitu kan dia. Ternyata kan kita ini menuntun. Pendidikan itu menuntun. Kan ada mengajar, ada mendidik. Mengajar itu menyampaikan materinya apa itu yang hal baiknya anak. Lah kalau yang menuntun kan anak dia punya apa gitu loh. Kita menuntun yang teringat ya kita itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya dia kan. Terus mari ngoten itu terus berkesinambungan dengan menuntun anak itu kan kodrat alam dan kodrat zamannya itu. Terus kita harus pendidikan yang berpihak pada anak. Terus yang membekas lagi yang berpihak pada anak, terus gotong royong yang
kita harus itu nggak bisa Bu sendiri, kayak semua ikut berperan. sadar ya Bu ya. Jadinya saya kalau jadi orang egois, semua diajak berbicara, kita ya kolaborasi. mau kita punya ide apa nggak bisa kok aku dewean iso, nggak bisa, aku harus melibatkan ya teman. Bu saya punya ide ini ya teman ya, Isinya gimana? Terus di kelas itu juga anak-anak dimintai, kamu kalau belajar seperti ini bagaimana, lebih enak gimana, nggak tahu kalau iya berarti menyampaikan dan bisa berjalan. Terus anak-anak responnya itu bagaimana? Kalau anak-anak yang ini Bu, untuk memaparkan apa ya, presentasi di depan itu kan ya awalan malu iya. Itu kalau mau kadang wah yang kadang ini kan Bu, dia ini semua kayak hanya tapi bareng kita silakan maju lah, kata kayaknya nih di benak mereka itu ketika maju di kelas itu kayak aku nanti gimana gitu. Padahal kalau pas di bangku itu ngomongnya tuan, terus jadi mbak ngobrol sama terus tapi ketika udah di depan kelas cek kan ya salah gitu apa suaranya hilang nanti senang pas aku sebenarnya tadi ya sih mereka senang terus kemarin yang tak pancing pakai apa ya video nanti sama tak berani nanti videonya ditempel di sini gitu dia mau kan pernah ada bukti tau Bu. Berarti kemarin Bu Nur itu pas ngomong nanti videonya mau ditempel di videonya Bu Nur itu berarti kan enggak ngapusin Bu Nur ya apa yang diomongkan Bu Nur itu dilaksanakan. Jadi besok lagi kalau pas diminta untuk presentasi berani ya Bu, tapi semoga saja iyanya ya beneran. Terus kemudian gitu, hal tadi kan sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang perlu diperbaiki dari sayanya atau dari waktu kegiatan pembelajaran yang di kelas tadi, dari anak presentasi, mungkin dari kegiatan yang sudah membuat yang sesuai dengan kodrat anaknya tadi, itu yang perlu diperbaiki. Kalau dari saya yang perlu ini Bu, manajemen waktunya itu Bu. Kadang waktunya terlalu asik itu saya lupa waktu. Terus waktunya istirahat. Anak juga gitu. Lah Bu, belum selesai atau apa? Mantan ibu kadang asik kalau saya kayak ini itu terus kadang asik. Lupa waktu, akhirnya nanti waktunya pelajaran yang lainnya ikut tenaga. Jadi nanti yang harus saya perhatikan kalau saya mau merencanakan ini jam sekian sampai jam sekian ngapain, ini apa menitnya manajemen waktunya harus tepat. Untuk perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan di aksi nyata modul 1.1? Sudah ya. Terus untuk modul 1.2 nih sudah ya. Ya, apakah ada kendala Bu saat pelaksanaan di modul 1.1 dan 1.2 untuk aksi nyatanya? Untuk aksi nyatanya alhamdulillah 1.1 dan 1.2 itu aman Bu. Berarti ada kendala. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu Bu Hidayati kan kemarin sudah membuat portofolio digital waktu orientasi. Nah sekarang media apa yang Bu Hidayati gunakan untuk portofolio digital? Google Site. Terus komponennya kan kemarin sudah membuat tapi hanya awalnya. Nah, sekarang komponen apa saja Bu yang dituangkan ke dalam portofolio digital? Yang untuk saya tuangkan yang pertama ini Bu yang profilnya. Ini profil guru penggerak, cuma yang bawahnya ini masih kebenaran masih dulu. Terus kemudian modul 1 1.1, 1.2, 1.3 ini nanti hasil dari yang jadi LMS itu ternyata kita masuk LMS itu kalau sudah nggak jadi akan itu bisa cuma
jejak kita yang ada di LMS itu sudah tidak ada, jadi kosong seperti awal dengan masuk. Nanti kalau sudah berarti ya untuk band kita ada jejaknya biar tidak hilang ya, portofolio digital. Terus yang modul 2, modul 3 kemudian kesehatan, yang modul 1 sudah. Terus tinggal modul 1.2. Arti nyata 1.2 nanti di bawahnya sini Bu. Iya. 1.1, 1.2 dan 1.3. Dan nanti kan dengan sudah buat rumahnya. Sudah. Ya, tinggal memasukkan sesuai dengan rumahnya itu. Kalau modul 2, ya modul 2, modul 3, modul 3. Berarti ini buatan perlu dibuat sudah. Misalkan modul 1 terus modul 1.1 buatan. Kan aksi nyata kan hanya 1. Jadi langsung aja dan untuk selanjutnya yang lebihnya ini kursus dan sertifikat. Ya, sertifikat bisa yang dari PNN dengan punya dimasukkan. Yang kita dapat ketika mengikuti ini atau sebelumnya itu rumah kita, lemari kita. Jadi kalau kita ya sertifikat yang terbaru lah, nanti kurang 5 tahun lebih gitu ya. Cuman ya ada yang terus kemudian ada umpan balik di modul berikutnya umpan balik terus publikasi. Pernah membuat buku. Kalau belum tidak isi nggak apa-apa. Publikasi membuat buku karya tulis. Terus karya tulis dulu kan pernah waktu awal jadi CPNS dulu pernah artikel kecil jurnal apa ya karya tulis yang buat resume dulu loh. Terus dipublikasikan, terus ada yang masuk room yang pernah membuat tulisan ada perubahannya seperti apa, kondisi sekolahnya. Kan membuat tulisan terus setelah itu di zoom kan dulu. Nah itu bisa dituliskan di karyanya langsung aja dituliskan, tidak usah ditulis tapi berupa karyanya dengan ditaruh di draft. Nah draftnya dimasukkan di situ. Draftnya saja linknya itu bisa. Ya, seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bunda Hidayati buat tadi? Tadi ada yang berupa video, ada kemudian tulisan. Dalam pembuatan portofolio digital pastinya jenengan sudah mengikuti panduan itu, panduan yang sudah diberikan saat Loka 0 kemarin. Tetap dilanjutkan Ibu untuk aksi dan berikutnya dimasukkan di situ agar jejak kita itu tidak terhapus saat LMS itu ditutup dan jenengan tidak punya jejak di situ. Ibu Nur yaitu tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, kompetensi yang sudah baik itu seperti apa dan kompetensi yang perlu ditingkatkan seperti apa dan perubahan rencana kedepannya yang ingin dilakukan Bu Hidayati itu seperti apa? Membuat diceritakan. Terima kasih kesempatannya Bu Yeni. Yang pertama untuk yang sudah baik itu kematangan spiritual, moral dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Ini yang karena ini mungkin karena pengalaman Bu ya, pengalaman bekerja di lembaga sebelumnya di bidang sebelumnya juga. Jadi ini untuk menyesuaikan ketika dulu juga pernah di lapangan, ketika balik lagi harus di balik meja istilahnya itu. Oh ternyata kita itu memang harus seperti ini. Untuk kode etik insya Allah ini sudah. Terus kemudian karena kemarin saya sempat istilahnya kayak los dari pendidikan ya masih tapi tidak di negeri kan ya Bu ya. Jadi ini saya yang perlu saya tingkatkan itu berpartisipasi aktif dalam istilahnya seperti jejaring atau organisasi yang relevan dengan kegiatan sekolah. Makanya itu Bu, misalkan seperti di KKG atau komunitas belajar kalau di sekolah itu mulai komunitas belajar di sekolah itu
perlu Bu, perlu nggih untuk pengembangan diri kita. Terus Perubahan yang belum rencanakan. iya, saya ini tuh karena yang nomor 2 itu dulu karena kesempatan untuk misalkan kalau ada pelatihan di dengan IT atau itu kan biasanya di Kediri ya Bu ya, itu kalau yang dulu itu pertimbangannya kalau guru itu biasanya di rumah repot, jadi kesempatannya lebih sering diberikan ke bapak. Kalau dulu kontennya, jadi dengan ini nanti saya minta ke kepala, mohon kalau ada kegiatan yang sifatnya itu peningkatan kompetensi mohon saya diikutkan. Rencananya mau minta itu Bu, karena selama ini selama ini yang gitu kalau yang sudah ditunjuk itu aja kan, tentu kita juga pengen tambah, apalagi yang hubungannya dengan IT kemarin kan itu ada membuat game pendidikan apa itu kan ya yang ditunjuk itu, terus ada apa lagi nonton itu juga kurang kesempatannya untuk itu, informasinya juga. Terus kadang sini kok yang lainnya dapat info sini juga belum Bu. Katanya dengan jalan SBN itu dapat ikut nggak ada info Bu, di sini nggak ikut. Kalau itu kan kemarin nggak ada kabar, tapi saya kan ada grup suruh ikut ini, jadi saya dapat infonya dari grup luar, ya, dari grup komunitas yang bukan dari lembaga tapi dari kabupaten. Jadi saya tetap menyiapkan dan ikut daftar, kan kalau nggak daftar kan nggak bisa yang ke situ. Nah ini yang perlu Bu, yang selama ini kan kurang kesempatannya, kurang informasinya juga kurang, jadi ini yang lebih aktif Bu. Luar biasa kompetensi yang sudah baik dan perlu ditingkatkan tadi, dan rencananya untuk kompetensi semoga guru dapat rekomendasi untuk kepala sekolah, misal ada kegiatan yang berhubungan peningkatan dengan kompetensi bisa diikutkan dan bisa berperan aktif. Terima kasih. Itu kita melakukan refleksi dalam kegiatan apapun, pembelajaran atau kegiatan apapun sebaiknya dilakukan refleksi untuk mengetahui baik dan kurangnya. Nah, pada pembelajaran atau ide baru kan setelah sesi pendampingan ini yaitu berupa apa? Yang baru yang saya dapatkan sebelumnya terima kasih Bu Yeni, untuk hal yang baru itu saya merencanakan untuk meminta rekomendasi dari kepala sekolah untuk diberikan kesempatan jika ada pelatihan atau apa yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi diri untuk diikutkan. Terus kemudian juga ini tadi setelah pendampingan itu sepertinya untuk yang IT tambah berkat tadi itu memendekkan link menjadi barcode, itu yang perlu saya pelajari yang baru itu. Terus ini Bu yang terakhir nih ya, yang sudah baik, saya selaku PP ini dengan nilai, dengan refleksi yang sudah baik dan perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya. Menurut yang sudah baik, terima kasih Bu Yeni. Tadi kan saya ya Bu ya, jenengan bisa mengarahkan, jadi berarti yang sudah itu saya ini jadi bisa mengalir gitu. Terus untuk kedepannya tetap seperti ini Bu, nyamannya kita dicari jam yang tidak mengganggu pembelajaran, itu yang tidak mengganggu pembelajarannya anak-anak. Terus kemudian mungkin kalau sebelumnya diberitahu nanti ada sesi tanya, jadi saya bisa menyiapkan sebelumnya. Kayak ini tadi, ya Allah apa ya? Tapi kayaknya kalau nggak ada itu kita gini ya, bisa karena udah bercerita. Tapi seperti ini malah tidak ingat-ingat tulisanku apa ya? Seperti ini malah kita kayak
apa ya yang sudah kita lakukan apa kemarin kayak dibuka-buka oh iya nyambung gua Iya. terima kasih. Semangatnya Bu Nur Hidayati luar biasa. Saya ucapkan terima kasih karena telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring dari awal terus saat kegiatan di kelas terus di Bu Nur Hidayati bisa saya praktekkan juga nanti di kelas saya, mungkin bisa ditiru. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa keluarga di rumah juga diurusi, jangan LSS ya. Yang terpenting saling koordinasi dengan keluarga di sekolah. Setelah ini saya mau pamit untuk kembali ke lembaga saya dan nanti kalau ada kurang dan lebihnya nanti bisa dengan WA ya, misalnya ada yang belum bisa dengan WA. Terus mungkin ada kesalahan tadi saya saat datang dan bicaranya kurang tepat atau setidaknya saat memberikan arahan atau pendampingan ini, nah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani.